Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada anak-anak kami. Mudah-mudahan hari ini kita selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan siang ini kita masuk kepada materi dasar tentang Microsoft Excel. Jadi ada beberapa materi dasar yang perlu disampaikan terlebih dahulu. Yang pertama adalah bagaimana cara membuka dan menutup aplikasi Microsoft Excel. Kemudian yang kedua, mengenal bagian-bagian dari lembar kerja Microsoft Excel. Kemudian yang ketiga ada beberapa istilah dan beberapa perintah dasar yang sering digunakan pada Microsoft Excel itu sendiri. Tanpa memperpanjang mukadimah, kita langsung masuk saja. Yang pertama, kita masuk pada cara membuka dan menutup aplikasi Microsoft Excel. Untuk membuka, kita bisa klik 2 kali pada desktop seperti ini, misalnya seperti ini. Itu kalau seandainya ikonnya ada pada desktop. Kalau seandainya ikonnya tidak ada pada desktop, kita bisa cari melalui menu taskbar seperti ini. Nah, misalnya di sini ada ikon Microsoft Excel-nya, kita bisa langsung klik. Tapi kalau seandainya tidak ada tampil pada taskbar-nya, kita bisa ketik misalnya Excel. Jadi dia otomatis akan tampil jika seandainya Microsoft Excel-nya sudah terinstall pada komputer kita masing-masing. Kita bisa langsung klik seperti ini. Kemudian untuk menutup, kita bisa klik close. Atau juga bisa kita gunakan perintah Alt tambah F4. Shortcut Alt tambah 4. Kalau kita cobakan, kita tekan pada keyboard Alt F4 bersama. Akan tampil seperti ini untuk menutup. Karena kita sudah melakukan pengetikan, di sini diminta apakah ingin disimpan atau tidak ingin disimpan. Jadi untuk saat ini kita tidak menyimpan data terlebih dahulu, berarti don't save. Itu untuk membuka dan menutup aplikasi Microsoft Excel-nya. Yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, kita mengenal bagian-bagian lembar kerja dari Microsoft Excel itu sendiri. Jadi sebelum kita masuk materi, kita mengenal bagian-bagian lembar kerja yang terlebih dahulu. Untuk lembar kerja yang pertama, kita buat dulu nomornya. Pada bagian atas di sini ada book 1, kemudian ada Microsoft Excel. Ini disebut juga dengan title bar, atau disebut juga dengan bar judul. Yang pertama, book 1 dan Microsoft Excel disebut dengan bar judul. Kemudian yang kedua, di sini ada icon save, icon undo, redo, dan seterusnya. Ini bisa ditambahkan sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Jika kita ingin menambah, menu ini disebut dengan Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar, atau disebut juga menu yang digunakan untuk akses cepat. Yang kedua, kemudian yang ketiga, di sini ada menu File, Home, Insert, Baik Layout, Formula, sampai View. Itu disebut dengan menu bar. Kemudian di bawah menu bar, jadi masing-masing
isian di bawah menu bar itu berbeda-beda sesuai dengan menunya masing-masing. Misalnya untuk file, ini menunya. Untuk file ini sebagai pengganti Office button ya, kalau seandainya kita gunakan Windows atau Office yang sebelumnya. Jadi biasanya ada di sini ada bulat, bisa menggunakan Office button. Kalau yang Office 2010 itu menggunakan tampilan seperti ini, diganti dengan menu file. Kemudian ada home, ada insert, ada page layout, formula, view, dan seterusnya. Itu disebut dengan menu bar. Kemudian untuk yang di bawahnya ini disebut dengan ribbon. Jadi menu di bawah menu bar ini disebut dengan ribbon. Untuk ribbon ini ada bagian-bagiannya. Misalnya untuk menu home ada bagian font, ada bagian elemen, itu disebut dengan group ya. Jadi menu ribbon itu terdiri dari beberapa grup. Ada kalau insert misalnya ada tabel, ada illustration, ada seterusnya. Itu bagian-bagian grup dari menu insert itu sendiri. Kemudian setelah ribbon kita masuk ke bawah. Di sini ada menu formula bar, ada icon insert function, ini namanya formula bar, bagian dari Excel-nya. Ini digunakan untuk mengetik selnya. Misalnya kita ingin mengetik sel seperti ini, misalnya A negeri 2 Solo. Jadi untuk mengetikkan sel bisa kita langsung ketik pada sel, atau kita bisa langsung ketik pada formula bar. Untuk pengetikan pada Excel kita bisa klik 2 kali pada sel yang akan kita ketik, atau kita bisa gunakan perintah F2 pada keyboard. Jadi kalau kita ingin mengetik langsung, kita bisa klik 2 kali. Jadi kalau seandainya kita ingin menggunakan perintah pada keyboard, kita bisa gunakan perintah F2. Silakan tekan F2 pada keyboard. Jadi untuk mengedit pengetikan, kita bisa klik 2 kali atau bisa menggunakan perintah F2 pada keyboard. Jadi bagian ini dinamakan dengan formula bar. Kemudian setelah formula bar, pada bagian sebelah kiri ini dinamakan dengan name box. Untuk name box itu memberikan informasi sel yang sedang kita gunakan. Contoh, Bapak klik di sini. Berarti di sini adalah keterangannya adalah informasi adalah E5. Berarti sel yang aktif sekarang berada pada kolom E, kemudian berada pada baris ke-5. Makanya keterangannya adalah E5. Jadi informasi tentang sel yang aktif itu diinformasikan kolomnya terlebih dahulu. Jadi E ini A, B, C, D, E, dan seterusnya itu berarti kolom. Kalau untuk angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya itu berarti baris. Jadi informasi yang pertama dia memberikan informasi kolom yang digunakan. Berarti kalau seperti ini adalah kolom E, kemudian baris ke-7. Jadi di sini keterangannya adalah E7. Di bagian ini dinamakan dengan name box, memberikan informasi tentang sel yang sedang aktif. Jadi yang hitam kecil ini dinamakan dengan sel ya. Hitam kecil seperti ini. Kalau seandainya kumpulan dari beberapa sel seperti ini, misalnya kita melakukan blok, itu disebut dengan rank. Ini istilah dasar pada Microsoft Excel.
Jadi kalau yang hitam seperti ini bisa kita pindah-pindahkan. Ini dia dengan sel. Tapi kalau kita blok, ada beberapa sel di dalamnya. Ini disebut dengan orang. Itu penjelasan tentang name box. Kemudian untuk berikutnya di bawah, seperti yang Bapak sampaikan tadi, di sini ada abjad A, B, C, D, E, dan seterusnya. Ini disebut dengan kolom. Di kolom ini ditandai dengan abjad, mulai dari A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Kemudian untuk kolom ini bisa diperbesar, juga bisa diperkecil seperti ini. Besar dan bisa diperkecil. Gimana cara kita memperbesar? Kita bisa klik pada kolom bagian atas, bagian kolomnya. Bisa tarik kiri atau ke kanan. Itu untuk kolom. Kalau seandainya tidak muat seperti ini, kita perbesar saja. Kemudian untuk selanjutnya kita masuk pada row ya, atau disebut juga dengan baris. Untuk baris biasanya ditandai dengan angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi ditandai dengan angka. Untuk memperbesar dan memperkecil ukuran baris, misalnya tinggi baris, kita bisa juga tarik ke bawah atau tarik ke atas untuk memperkecil ukuran barisnya. Jadi kalau seandainya dibutuhkan, bagaimana cara kita memperbesar atau memperkecilnya, akan ditarik saja ke bawah atau ke atas. Itu untuk baris. Kemudian untuk yang berikutnya, kita masuk pada tab worksheet atau disebut juga lembar kerja Excel. Jadi untuk tab worksheet ini bisa ditambah. Kalau kita ingin menambah, misalnya kita ingin menambah lembar kerja menjadi 10 misalnya, ini bisa ditambah. Kalau untuk mengurangi, kita klik kanan, delete, kanan, delete. Kalau untuk merubah nama, kita bisa klik 2 kali, misalnya ada, atau kita klik rename, misalnya Semanda. Di tab worksheet ini digunakan untuk menambah atau mengurangi lembar kerja pada sebuah Microsoft Excel. Kemudian untuk berikutnya di sini ada tampilan pada Microsoft Excel, tampilan layar, tab view. Ada normal, ada page layout, kemudian ada page break. Nanti kita akan jelaskan fungsi masing-masing dari tampilan ini. Ini biasanya lebih diarahkan saat kita ingin memprint lembar kerja Microsoft Excel itu sendiri. Itu untuk tab view. Kemudian ada di sini ada zoom level untuk memperbesar dan memperkecil lembar kerja. Zoom.
Jika kita ingin memperbesar atau memperkecil lembar kerja, kita bisa gunakan level tersebut. Untuk berikutnya, kita masuk pada scroll bar. Jadi scroll bar ini digunakan untuk menggeser lembar kerja dari atas ke bawah. Kalau yang horizontal, menggesernya dari kiri ke kanan, disebut dengan scroll bar. Jadi ini akan berfungsi kalau seandainya halaman pada Microsoft Excel kita banyak. Jadi lebih mudah kita menggunakan scroll bar vertikal atau horizontal untuk memindahkan selnya jika kita ingin memindahkan selnya. Kemudian untuk selanjutnya di sini ada dokumen area. Dokumen area, jadi tempat kita bekerja. Kemudian di sini ada garis putus-putus karena Bapak sudah aktifkan tadi baik break preview, otomatis akan kelihatan batas printnya. Jadi ini adalah batas print. Jadi kalau seandainya kita ingin memprint halaman 1 ini, berarti ini otomatis tidak terprint karena ini sudah berada pada halaman berikutnya. Ini berarti sudah berada pada halaman 2, ini pada halaman 3. Jadi otomatis kalau seandainya kita memprint page 1, berarti yang terprint hanya bagian SMA Negeri 2 Solo saja. Kalau seandainya kita ingin print page 2, berarti yang terprint adalah yang ini. Dan ini untuk page 3. Kemudian untuk selanjutnya di sini ada jendela atau ada untuk close. Kalau seandainya kita ingin menutup, kita bisa menggunakan mengklik ini untuk memperkecil lembar kerja. Kemudian di sini untuk menghilangkan seperti ini, jadi menyembunyikan. Mungkin itu bagian-bagian dari lembar kerja Microsoft Excel. Kemudian 15 di sini sebenarnya sudah Bapak jelaskan tadi, itu adalah itu bagian-bagian lembar kerja dari Microsoft Excel. Kemudian kita masuk beberapa perintah dasar yang sering digunakan pada Microsoft Excel. Yang pertama tadi Bapak sudah jelaskan apa itu cell, kemudian jelaskan apa itu rank. Kemudian kolom juga sudah dijelaskan tadi, row juga sudah dijelaskan, kemudian tentang sheet juga sudah dijelaskan. Kemudian kita lanjutkan beberapa perintah dasar yang terdapat pada Microsoft Excel. Perintah dasar yang pertama yang sering digunakan adalah penggunaan marge and center. Kapan digunakan perintah marge and center ini? Untuk marge and center itu biasanya digunakan untuk menggabungkan beberapa sel menjadi satu sel, atau menggabungkan beberapa kolom menjadi satu sel. Contoh seperti ini, Bapak ingin menggabungkan kolom ini menjadi satu sel, misalnya ini jadi caranya kita blok yang akan kita gabungkan dan kita ketik marge and center. Misalnya
ujian, jenis ujian. Misalnya objektif, esai, kemudian lisan, misalnya seperti itu. Jadi untuk menyatakan ini ujian objektif, esai, dan lisan ini bagian dari jenis ujian, kita otomatis menghilangkan kolom pada sel ini. Jadi untuk menghilangkannya atau menggabungkan menjadi satu sel, kita gunakan perintah mark center. Tahu di sini buat nama siswa. Jadi kita blok. Jadi langkah pertama kita blok sel yang akan kita gabungkan atau kolom yang akan kita gabungkan. Dan kita klik mark center, misalnya nomor. Seperti itu. Itu fungsi dari mark center. Jadi menggabungkan beberapa sel menjadi satu sel. Misal di sini beberapa sel ingin berubah menjadi satu sel, kita gunakan mark center, otomatis ini akan menjadi satu buah sel L26. Jadi ini adalah sel L26. Jadi dibacanya dari yang paling pangkal di L, ini L, dan baris ke-26. Itu perintah yang sering digunakan yang pertama. Kemudian perintah yang sering digunakan yang kedua adalah penggunaan border. Jadi border ini digunakan untuk memberi bingkai. Jadi untuk biasanya kalau tabel kan menggunakan bingkai. Jadi untuk mengaktifkan bingkainya, memberikan bingkai, kita harus gunakan border. Caranya bagaimana? Kita blok tabel atau sel yang akan kita beri bingkai. Kemudian kita pilih di sini border. Ini bottom border. Kalau seandainya kita hanya ingin memberi bingkai di bawah, kita gunakan bottom border. Jadi hanya di bawah saja yang diberi bingkai. Kalau seandainya hanya ingin di atas saja, berarti top border. Kalau seandainya kita ingin memberi semuanya, berarti all border. Seperti itu. Jadi perintah yang sering digunakan adalah penggunaan border. Itu yang kedua. Kemudian perintah yang ketiga yang sering digunakan adalah mengatur elemen atau istilahnya pokoknya memberi pengaturan tulisan pada sebuah tabel. Jadi misalnya kita ingin memposisikan tulisannya berada di tengah-tengah. Misalnya kalau sana kita ketik nama biasanya kan di bawah. Jadi bagaimana cara kita ingin membuatnya berada di tengah-tengah? Kita bisa gunakan elemen. Di sini ada elemennya yang horizontal, center. Kemudian ada penggunaan middle elemen, berarti berada di tengah-tengah secara vertikal. Jadi keadaan seperti ini. Jadi itu yang sering digunakan ya. Bapak jelaskan sedikit saja, mungkin anak-anak kami sudah banyak yang pernah menggunakannya. Karena ini hanya perintah dasar. Kemudian untuk selanjutnya yang sering digunakan adalah menambah kolom. Misalnya seperti ini. Ada nama siswa, ada objektif. Kebetulan Bapak ingin menyisip kolom di sini antara nama siswa dengan objektif. Misalnya Bapak ingin menyisipkan kolom kelas. Jadi bagaimana cara kita menambah
kolomnya ke samping kanan dari nama siswa. Jadi untuk menambah kolom kita bisa gunakan perintah insert. Jadi kolomnya otomatis bertambahnya ke sebelah kiri ya. Insert. Kita klik pada kolomnya objektif, kita tekan in, klik kanan ya, maaf, kita klik kanan. Jadi kalau seandainya kita ingin menambahnya ke sebelah antara nama siswa dan objektif ini, berarti kita posisikan bloknya pada bagian objektif misalnya, atau kalau seandainya ingin memposisikan antara objektif dengan esai, berarti kita letakkan aktifkan kolomnya pada kolom esai seperti ini. Jadi kita klik kanannya pada kolom, kemudian insert. Misalnya Bapak ingin menambahkan kelas, insert, kemudian gunakan margin center, kemudian ke kelas. Kalau seandainya kolomnya terlalu besar, kita bisa perkecil. Begitu juga pada baris, misalnya 1, 2, Bapak ingin menambahkan baris misalnya. Misalnya Bapak ingin menambahkan baris di antara baris 7 dan 8. Bapak insert. Sorry, dari yang di bawah. Otomatis barisnya akan bertambah. Kemudian kalau untuk menghapus kolom, kita tidak butuh kolomnya, kelas bisa delete. Tapi mendelete-nya dari kolom. Jangan bloknya di sini, tapi bloknya dari kolom. Begitu juga baris. Jangan bloknya dari sini, tapi bloknya dari baris, dari angkanya. Kalau kolom dari abjad. Itu menambah dan mengurangi kolom. Jadi menambah dan mengurangi kolom. Kemudian untuk selanjutnya yang sering terjadi juga, menjadikan kolom itu sama, besar kolomnya sama. Jadi untuk mengatur agar besar kolomnya sama, kolom atau barisnya sama, kita bisa blok. Misalnya kita ingin menjadikan kolom K, L, M, N, O, P sama besarnya. Jadi kita blok kolomnya, akan kita buat menjadi sama besar. Kemudian di sini ada kolom width atau dimaksud juga lebar kolom. Misalnya kita ingin jadikan 5. Berarti kolom K, L, M, N, O, P otomatis akan menjadi 5 poin ya, istilahnya 5 poin. Itu untuk mengatur lebar kolomnya sama. Baris juga seperti itu. Di kolom width. Kolom width ini maksudnya adalah lebar kolom. Kalau baris itu ada istilahnya row height. Row height. Misalnya Bapak ingin rubah menjadi 20 tinggi barisnya. Atau supaya lebih jelas misalnya 20, 30 lah. Nah, berarti otomatis baris ini akan menjadi 30 poin tingginya. Kemudian seperti yang Bapak sampaikan tadi, kalau seandainya di sini berada di bawah, untuk menjadikannya di tengah-tengah kita bisa gunakan ideal. Untuk kerapian, otomatis angkanya akan berada di tengah-tengah. Kita yang 6, atur tinggi
tinggi baris atau row height. Row height. Kita atur saja menjadi 17 18. Kemudian yang ketujuh, ini yang sering digunakan juga, itu memberi warna tabel. Jadi untuk beri warna kita bisa gunakan perintah fill color ini. Kalau seandainya dibutuhkan. Biasanya kan judul-judul tabel itu ada warnanya. Jadi untuk beri warna kita bisa gunakan fill color, atau misalnya ini akan kita warnai. Kita bisa gunakan fill color. Kemudian kita ketik, jangan lupa fill color. Kemudian untuk selanjutnya yang sering digunakan juga adalah penggunaan wrap text. Wrap text. Apa fungsi dari wrap text itu sendiri? Misalnya seperti ini, ada tulisan atau kalimat mengatur lebar kolom sama misalnya kolom width. Ini sebenarnya yang kolom ini sebenarnya kalau pada Microsoft Word seharusnya sudah berada pada baris ke bawah, jadi baris kedua. Tapi kalau seandainya tidak atur wrap textnya, otomatis dia tetap menjadi satu baris. Tapi kalau kita atur, dia otomatis akan menjadi dua baris. Kalau kita lihat, kita perbesar barisnya, jadi keadaannya seperti ini. Kalau kita hilangkan wrap textnya, jadi dia akan menjadi satu baris. Tapi kalau kita aktifkan, dia menjadi dua baris. Jadi kalau seandainya kolomnya terlalu kecil, otomatis kalau kita aktifkan wrap textnya, otomatis baris kalimat berikutnya akan menjadi baris kedua, ketiga, dan seterusnya. Kalau kita perbesar lagi, kita perkecil lagi, seperti ini, akan menjadi tiga baris. Tergantung besar kolom yang kita gunakan. Itu kalau misalnya kita aktifkan wrap text. Ini sering juga digunakan pada Microsoft Excel. Kita normalkan lagi menjadi 18 atau 15, 17. Ini kalau belum rapi kita gunakan yaitu penggunaan wrap text. Kemudian untuk yang 9, apalagi yang rasa pentingnya, kalau untuk mengatur tulisan mungkin bisa semuanya ya. Jadi kita blok, mengatur tulisan, mengatur besar, kecil, kemudian mengatur bold untuk tebal, italic untuk miring, U untuk underline. Jadi kalau untuk pengaturan tulisan mungkin Bapak anggap anak-anak kami sudah bisa semuanya. Jadi mungkin itu beberapa perintah dasar yang perlu Bapak sampaikan. Ini yang sering digunakan ya, perintah dasar yang sering digunakan pada aplikasi Microsoft Excel. Untuk berikutnya mungkin Bapak akan buatkan sebuah tabel. Nanti anak-anak kami silakan coba buat sebuah tabelnya terserah. Yang di dalamnya berisi tentang perintah-perintah dasar yang telah Bapak cobakan tadi. Jadi silakan buat sebuah tabel. Tabelnya terserah. Yang berisi perintah-perintah dasar seperti yang Bapak jelaskan tadi. Nanti silakan lihat pada
menu tugas anak-anak kami semuanya. Mungkin pada pertemuan pertama ini hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Jadi secara garis besar ada 3 materi dasar. Yang pertama, bagaimana cara membuka dan menutup Microsoft Excel. Kemudian yang kedua, kita sudah mengenal bagian-bagian lembar kerja dari Microsoft Excel itu sendiri. Kemudian yang ketiga, ada beberapa perintah-perintah dasar dan juga ada beberapa istilah dasar yang sering digunakan pada aplikasi Microsoft Excel. Jadi silakan diingat-ingat, karena beberapa istilah ini misalnya cell, rank, margin center, border itu sangat sering digunakan saat kita menggunakan Microsoft Excel itu sendiri. Jadi Bapak berharap anak-anak kami bisa mengingat apa yang telah Bapak sampaikan tadi. Misalnya, silakan ketikkan perintah ini pada formula bar, sementara kita tidak tahu bagian dari formula bar, otomatis kita salah, misalnya salah masukkan, misalnya saya ini formula bar tapi kita masuknya pada name box misalnya, atau silakan letakkan pada sel L25. Tapi kalau seandainya kita tidak tahu, bisa jadi kita meletakkan di sel D15 misalnya, seperti itu. Jadi silakan diingat kembali atau diulang lagi videonya kalau seandainya ada yang ragu. Kemudian kalau seandainya ada yang ingin bertanya, dipersilakan boleh lewat WA atau boleh lewat forum. Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.